Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Arif, mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2021 dengan NIM 210701502104 kelas E. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang anxiety disorder. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu anxiety disorder? Kalau teman-teman belum tahu, silahkan simak video ini sampai habis ya. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang definisinya, yang dimana anxiety disorder ini diartikan sebagai keadaan suasana hati negatif yang ditandai dengan gejala tubuh seperti ketegangan fisik dan ketakutan tentang masa depan pada manusia. Yang dimana ketakutan ini bisa menjadi rasa kegelisahan subjektif, satu set perilaku atau tampak khawatir dan cemas atau gelisah, atau respon fisiologis yang berasal dari otak dan tercermin dalam peningkatan denyut jantung dan ketegangan otot. Nah, teman-teman, kecemasan itu kompleks dan misterius loh, seperti Sigmund Freud yang sudah ia sadari bertahun-tahun yang lalu, yang dimana dalam beberapa hal semakin kita mempelajarinya tampaknya akan semakin membingungkan. Lanjut, pada bagian kedua, di sini kita akan membahas tentang simptom. Nah, pada anxiety disorder ini terdapat 12 simptom. Yang pertama, palpitasi atau jantung berdebar. Yang kedua, berkeringat. Yang ketiga, gemetar. Yang keempat, takut mati. Yang kelima, sensasi sesak napas atau merasa seperti tercekik. Yang keenam, dada nyeri. Yang ketujuh, mual atau gangguan perut. Yang kedelapan, takut kehilangan kendali atau menjadi gila. Yang ke-9, merasa pusing, goyah atau pingsan. Yang ke-10, menggigil atau panas dingin. Yang ke-11, parestesia. Dan yang terakhir, derealisasi dan depersonalisasi. Selanjutnya kita akan beralih ke kategori gangguan, yang dimana pada kategori gangguan ini terdiri dari 8 macam. Nah, kategori yang pertama yaitu Generalized Anxiety Disorder atau GAD. GAD ini sendiri merupakan gangguan yang kronis dengan melibatkan rasa cemas berlarut dan berkepanjangan atas peristiwa, benda, bahkan kondisi yang tidak spesifik. Nah, yang dimana gejala gangguan kecemasan ini paling umum terjadi dan biasanya pengidap tidak dapat mengetahui penyebab gangguan kecemasan yang mereka alami. Nah, berikut adalah beberapa gejala GAD yang perlu kita pahami, yaitu gemetar dan keringat dingin, otot tegang, pusing, sakit kepala, sering merasa lelah, sesak napas, mudah marah, susah tidur, dada berdebar-debar, merasa ingin berkemih dan tidak nafsu makan. Selanjutnya, kategori yang kedua yaitu gangguan panik atau panic disorder, yang dimana serangan singkat atau teror yang berkelanjutan ini merupakan salah satu ciri dari panic disorder. Pengidapnya akan mengalami rasa gemetar, kebingungan, pusing, mual, bahkan kesulitan bernapas. Panic disorder atau sering merasa panik ini dapat dengan cepat meningkat setelah 10 menit terjadi, bahkan dapat berlangsung selama berjam-jam. Berikut adalah beberapa gejala yang umumnya muncul saat terjadi gangguan panik. Yang pertama, berkeringat. Yang kedua, palpitasi atau berdebar-debar. Yang ketiga, merasa seperti tersendak atau sesak di dada. Yang keempat, gemetar. Yang kelima, nyeri dada. Yang keenam, merasa seperti mengalami serangan jantung. Yang ketujuh, ketakutan. Dan yang kedelapan, merasa seperti tidak berdaya. Lanjut pada kategori yang ketiga yaitu fobia, yang dimana fobia ini sendiri adalah salah satu gangguan kecemasan yang umum kita dengar. Gangguan ini merupakan rasa ketakutan yang tidak rasional dan respons untuk menghindari suatu objek atau keadaan. Fobia tentunya berbeda dari bentuk gangguan lainnya, karena berhubungan dengan penyebab yang lebih spesifik. Ketakutan pengidap fobia biasanya dianggap tidak penting bagi orang lain, misalnya ketakutan pada seekor kucing atau sebuah balon. Ketika melihat atau berada di dekat objek tersebut, Anda bisa mengalami serangan panik atau rasa takut yang hebat. Nah, kategori yang keempat yaitu gangguan kecemasan sosial, yang dimana gangguan ini merupakan salah satu gangguan pada seseorang yang merasa takut dianggap negatif oleh lingkungan sekitarnya. Nah, gejala gangguan kecemasan ini bisa berupa demam panggung, ketakutan akan keakraban dengan orang lain, atau takut mendapatkan hinaan. Nah, berikut adalah gejala gangguan kecemasan sosial yang perlu kita ketahui. Takut atau enggan untuk berinteraksi dengan orang lain.
lain, terutama orang yang tidak dikenal, merasa malu dan takut untuk berpergian ke luar rumah dan berada di tempat umum, memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, menghindari bertatapan mata dengan orang lain dan takut dikritik atau dihakimi orang lain. Nah, kategori selanjutnya yaitu Obsessive Compulsive Disorder atau OCD, yang dimana OCD termasuk ke dalam macam-macam anxiety. OCD merupakan gangguan yang terjadi saat Anda memiliki pikiran atau tindakan yang berulang-ulang. Nah, pengidap OCD ini mungkin akan sangat tergila-gila akan kebersihan barang pribadi dan tangan, atau selalu memeriksa kompor, kunci, stop kontak, dan semacamnya. Nah, kategori yang keenam yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, yang dimana gangguan kecemasan ini disebabkan oleh trauma seperti kekerasan seksual, kecelakaan, terkena bencana alam, atau pengalaman yang tidak menyenangkan lainnya. PTSD ini sendiri akan menyebabkan kita terus-menerus mengingat kejadian lampau. Nah, kategori yang ketujuh yaitu Separation Anxiety, yang dimana penderita Separation Anxiety atau gangguan kecemasan perpisahan sangat takut atau cemas akan perpisahan dengan orang-orang yang dekat dengannya. Nah, perasaan tersebut umumnya melampaui apa yang seharusnya dirasakan oleh usia orang tersebut. Seseorang dengan gangguan separation anxiety mungkin akan terus-menerus khawatir kehilangan orang yang paling dekat dengannya. Nah, kondisi ini umumnya akan menolak untuk keluar rumah tanpa pendampingnya, takut tidur jauh dari rumah atau tanpa pendampingnya, mengalami mimpi buruk tentang perpisahan. Dan gangguan kategori yang terakhir adalah agorafobia, ada yang dimana agorafobia ini adalah rasa takut atau cemas berlebihan pada tempat dan situasi yang terdapat membuat penderitanya merasa panik, tidak berdaya, malu atau terperangkap. Rasa ketakutan tersebut umumnya tidak proporsional dengan situasi aktual dan kerap berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Penderita agorafobia umumnya akan mengalami ketakutan saat berada di dalam situasi berikut. Yang pertama, transportasi umum, berada di ruang terbuka, berada di tempat tertutup, berdiri dalam antrian, berada di tengah keramaian, dan berada di luar rumah sendirian. Next, kita akan membahas tentang kasus gangguan cemas menyeluruh. Nah, kasus ini diambil pada tanggal 13 Maret 2015 di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Nama subjek yaitu Tuan S, seorang laki-laki berumur 39 tahun dengan pekerjaan wira swasta dan tinggal di Banding Rejo. Pasien ini datang ke UGD RSJ karena merasa dadanya berdebar dan berkeringat dingin. Namun sebelumnya terdapat tetangga pasien yang meninggal karena serangan jantung yang membuat pasien takut meninggal seperti tetangganya. Nah, karena hal tersebutlah pasien melakukan check up pada 3 hari yang lalu dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien. Namun, pasien tetap merasa ada kelainan pada tubuhnya sehingga ia pergi berobat ke UGD. Nah, perasaan cemas pasien berlangsung sebentar dan biasanya hilang atau berkurang apabila pasien berkonsultasi ke dokter ataupun bercerita tentang keluhannya kepada temannya. Nah, selanjutnya pasien mengatakan serangan cemasnya berlangsung hilang, timbul dan hampir setiap minggu. Akan tetapi keluhan ini dialami pasien sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Diawali dengan kematian ibu pasien karena diabetes mellitus. Hal ini juga pun yang menyebabkan pasien melakukan check up setiap 6 bulan sekali dan melakukan pemeriksaan gula darah setiap seminggu sekali. Nah, pada pasien didapatkan perasaan dada berdebar, keringat dingin, nyeri atau tidak nyaman di dada dan rasa takut meninggal. Yang dimana perasaan kecemasan ini timbul secara episodik dan pada keadaan yang secara objektif tidak ada bahaya. Nah, pada pasien ini sudah memenuhi kriteria diagnosis panik menurut DSM-5 yang merupakan periode diskret rasa takut atau ketidaknyamanan yang intens dengan tiba-tiba muncul 4 gejala dari 13 gejala, sehingga pada pasien telah memenuhi kriteria panik menurut DSM-5 karena telah memenuhi 4 kriteria. Baiklah, itulah tadi paparan materi anxiety disorder dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan jangan sampai self-diagnosis ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.